Wasyari'u ila maghfiratim mirabbikum. Dan bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Satu ayat ini, walaupun sebenarnya ayat dalam Quran itu banyak, tapi ini harus benar-benar kita kerjakan. Kita memohon ampun kepada Allah terhadap apa? Terhadap apa yang kita kerjakan di dunia. Karena kita mengerjakan di dunia hanya cuma dua. Yang pertama adalah amal soleh, jelas sholat, puasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وما كان من المشركين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa pecinta bengkel hati dan juga jamaah Masjid An-Nida MNC TV, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Buat kita semua yang hari ini yang sudah bangun dan yang juga belum bangun, semoga Allah berikan kebahagiaan untuk kita semua. Bahagia dunia dan juga bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pecinta bengkel hati dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi ini dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersua kembali dalam acara bengkel hati. Dan menarik sekali, pagi ini kita akan membahas satu tema yang luar biasa, yakni kiat husnul khatimah. Pastinya setiap kita menginginkan di akhir kehidupan kita nanti menjadi akhir yang baik, kembali kepada Allah dalam keadaan baik, meninggalkan semua yang ada pun dalam keadaan baik dan mempersembahkan ibadah kita yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah 1 jam ke depan ini bersama dengan guru kita Ustadz Danu, kita akan membahas tema ini, kiat husnul khatimah. Kita sapa dulu pemirsa, guru kita tercinta. Assalamualaikum Kang Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, sehat ya? Alhamdulillah. Bajunya cocok banget deh ya. Iya, ini kayak telur asin. Nah, cocok buat saya gitu maksudnya. Sehat-sehat ya? Sehat, Baik, alhamdulillah. kita sapa dulu jamaah yang sudah hadir di Masjid An-Nida MNC TV ini. Luar biasa banget, ibu-ibunya udah semangat semua. Ini dari Majelis Taklim Miftahul Jannah Ciwidey, Bandung. Waalaikumsalam, kumaha, damang. Alhamdulillah. Jadi kalau nanya orang Sunda, damang. Apa itu maksudnya? Sehat, Oh. gitu. Kalau lewat permisi, mangga, gitu. Jawabannya rujak, gitu. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Kedua, dari Majelis Taklim An-Nur Karangtengah Sukabumi.
Waalaikumsalam. Ini juga sama, ditanya di mana Bu Mina? Sehat. Alhamdulillah. Iya, pangestu gitu ya. Nah, begitu Ustaz. Kita nggak ngerti, sosokan aja gitu kan. Biar akrab gitu. Yang ketiga dari Majelis Taklim Nurul Rahmah Cempaka Warna Jakarta Pusat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau ini tanya bagaimana? Sehat semuanya? Nah, ini Cempaka itu orang Jakarta Ustaz. Nanya begitu, ya enggak? Yang keempat dari Majelis Taklim Yayasan Darul Quran Geraha Wisata Hati Surabaya. Widih, Allahu Akbar, pagi-pagi ingat pejuang di masa lalu Ustaz ya. Iya, alhamdulillah ya. Luar semangatnya, kayak Bung Tomo Surabaya. Baik Ustaz, kita akan bicara tentang tema ini di pagi ini dan insya Allah saya tahan dulu, kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini, tetap di Bengkel Hati. Alhamdulillah masih bersama dengan kami Bengkel Hati, dan bagi Anda yang baru saja bergabung dengan kami, tema kita di pagi ini yaitu Kiat Husnul Khatimah. Pemirsa yang ada di rumah nanti bisa bergabung dengan kami di 021877800082 atau di 8401501. Baik, kita akan kembali kepada Ustadz Danu tentang perbedaan akhir Husnul Khatimah dan Sul Khatimah. Monggo Kang Mas Ustadz Danu. Iya, alhamdulillah. Memang Husnul Khatimah itu adalah akhir yang baik. Jadi pada waktu kita meninggal nantinya itu yang kita harapkan seperti itu, Husnul Khatimah. Jangan sampai Su'ul Khatimah, jadi akhirnya kurang baik ya, tidak baik. Bagaimana caranya kita menyongsong istilahnya, karena Husnul Khatimah itu harus disongsong juga, tidak hanya cuma berdoa aja. Berdoa boleh, memohon agar nanti di akhir kita itu Husnul Khatimah itu boleh, tapi harus disongsong. Salah satu cara songsong itu sebenarnya sudah sering kita mendengarkan di dalam firman Allah. Wa syari'u ila maghfiratim mirabbikum, dan bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Satu ayat ini, walaupun sebenarnya ayat dalam Quran itu banyak, tapi ini harus benar-benar kita kerjakan. Kita memohon ampun kepada Allah terhadap apa? Terhadap apa yang kita kerjakan di dunia. Karena kita mengerjakan di dunia hanya cuma dua. Yang pertama adalah amal soleh, jelas sholat, puasa. Kemudian kalau kita menikah karena Allah, diberi amanah juga karena Allah. Datang ke Masjid Anida karena Allah. Itu amal soleh. Yang kedua ini kadang kita nggak pernah berpikir, yang kedua adalah dosa. Ya, yang kedua ini bisa aja menjadi dosa. Umpamanya datang ke masjid, nggak taunya bukannya pengajian, nyari karena ustaz-ustaznya ganteng-ganteng jadi naksir, susah itu. Bisa-bisa dicokok sama satpam nantinya, betul nggak? Iya, itu tidak akan menjadi amal soleh. Kemudian menikah, ya punya suami, punya istri, dasarnya bukan karena Allah tapi karena nafsu. Itu beda tetepan, itu akan menjadi dosa. Kemudian punya anak, bukannya dididik dekat pada Allah, mah dimarahin, diomelin, ya seperti itu. Itu amanah itu akan menjadi dosa, padahal itu bisa menjadi amal soleh. Nah, dua hal yaitu amal soleh dan dosa kita ini akan selalu kita bawa sampai yaumul kiamah. Nah, bagaimana caranya kita itu meninggalnya pun kita bisa baik akhirnya. Salah satunya memohon ampun. Mohon ampun yang bagaimana? Coba kita mulai saat ini belajar mohon ampun itu urut. Kita itu lingkungan kita apa aja, kita punya suami, kita punya anak, kita punya istri, kita punya saudara, kita punya teman, kita punya orang tua, ya kita punya orang tua. Ada makhluk Allah, ada kucing, ada ayam, ada pohon, ada juga jin yang sering kita maki-maki, kita samain dengan setan, iya kan? Nggak bisa kayak mamanya jin kita maki itu dia setan, nggak bisa. Sama seperti kalau kita ibu-ibu mamanya, ibu dibilang setan mau nggak? Nggak mau, sama jin juga iya nggak mau. Jin, saya jin, ya jin bukan setan gitu. Jadi
Dosa kita itu di situ. Makanya kalau kita mau mohon, cobalah belajar urut. Selesai sholat, berdoa yang baik, mohon ampun. Pertama kita mohonkan itu adalah mohon ampun. Mohon ampun kepada Allah. Memohon ampun karena dosa kita pada suami, pada istri, dosa-dosa kita pada anak-anak kita, dosa-dosa kita pada saudara kita, pada teman-teman kita. Loh ini ada ya. Kemudian pada hamba Allah Ta'ala yang lain. Kemudian pada makhluk yang diciptakan oleh Allah. Makhluk ini ya hewan, ya tumbuhan, ya jin. Ya, kemudian juga